أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Marilah senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan limpah nikmat kepada kita semuanya. Betapapun jauhnya kita dari Allah, banyaknya maksiat yang telah kita buat dalam kehidupan kita, nikmat Allah senantiasa dekat dengan kita. Maka marilah kita sadari tugas kita sebagai hamba Allah terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah untuk bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, sungguh pula aku akan tambah nikmatku untukmu. Sungguh jika engkau ingkar terhadap nikmatku, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada siang hari ini mengulang kaji tentang memakmurkan masjid. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa hakikatnya perjalanan hidup kita di dunia ini adalah hanya rentangan antara satu masjid, perjalanan satu masjid ke masjid yang lain, yang berikutnya. Hal itu tergambar dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan di buminya Nabi itu Isra. Dan yang terjadi terhadap perjalanan kehidupan Nabi di dunia dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tidak lebih dari perjalanan antara satu masjid ke masjid yang lain. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maka begitulah singkatnya kehidupan kita. Oleh karena itulah kemudian simbol perjalanan Isra Nabi ini mesti menjadi pelajaran hidup buat kita semuanya. Karena hakikatnya dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Sesungguhnya umurnya umatku, kata Nabi, itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan ini sudah takdir kita sebagai umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang Allah panjangkan usia kehidupan dunianya. Ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan ma baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada yang lebih daripada itu, ada, tapi sedikit sekali. Dan itu Nabi juga sampaikan dalam riwayat ini,
aqalluhum may yajuzu zalik. Sangat sedikit di antara mereka itu yang akan melampaui batas usia antara 60 sampai 70 tahun tersebut. Maka singkatnya perjalanan kita di kehidupan dunia ini dapat kita ambil hikmah dari perjalanan duniawi Rasulullah dalam peristiwa Isra, minal masjidi ilal masjidi, yaitu di antara satu masjid ke masjid yang lainnya. Dan ini simbol jangan pernah tinggalkan masjid selama engkau hidup. Dan ini tidak mudah. Tidak gara-gara orang masih muda dia akan terus bisa ke masjid, tidak. Tidak gara-gara orang sehat dia akan terus ke masjid, tidak. Banyak orang muda tak ada jiwanya untuk terpanggil ke masjid. Banyak orang sehat tidak ada jiwanya terpanggil untuk ke masjid. Sebaliknya yang tua justru dalam kesadarannya untuk menjalani kehidupan sisa-sisa hidupnya, dia lekatkan hati dan jiwanya ke masjid. Begitu juga justru yang sakit, bahkan ada yang merangkak sekalipun dia akan tetap hadir ketika ada panggilan untuk hadir di masjid. Maka kemudian ini juga gambaran tidak mudah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. Hanya orang tertentu saja yang akan senantiasa mampu memakmurkan masjid-masjid Allah di atas bumi ini. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang senantiasa akan istiqomah, berkesinambungan, berkelanjutan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Berkesinambungan itu artinya bukan sesekali ke masjid, tetapi setiap saat ada panggilan ke masjid dia mesti hadir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya kalimat dan kata yang dipakai dalam ayat ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu maknanya sekarang dilakukan, nanti iya, besok juga iya, selanjutnya iya. Ya'muru. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense. Kata kerja yang sekarang kita lakukan tapi berterusan kita lakukan. Maka dibatasi oleh Allah dengan harful hasyar, innama, hanyalah orang-orang yang selalu akan memakmurkan masjid-masjid Allah di atas bumi ini. Ada 4 golongan. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir. Bukan hanya sekedar dalam ucapan kita ini sebagai orang beriman, tidak, tetapi memang dia jiwai, dia yakini. Karena dia menjiwai dan yakini bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, yang makna keimanan kita terhadap hari akhir itu adalah keyakinan dan kesadaran kita bahwa nanti ada hari pertanggungjawaban. Bukan sekarang tetapi nanti. Itulah hari akhir, yaitu hari kiamat. Ada hari pertanggungjawaban. Itu mesti kita sadari, kita imani, kita yakini. Dan orang-orang yang selalu datang ke masjid itu adalah orang-orang yang punya kesadaran ini. Kalau dia tidak punya kesadaran terhadap keimanannya kepada Allah dan kesadaran terhadap akan adanya hari akhir yang di situ dia diminta pertanggungjawaban, berat dia untuk datang ke masjid. Maka dia dispesialkan oleh Allah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah di bumi itu, orang yang punya kesadaran terhadap imannya kepada Allah dan juga imannya terhadap akan adanya hari akhir yang di situ dia akan bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang memang sholatnya di masjid. Jadi orang yang sesekali saja datang ke masjid itu tidak tergolong kepada pemakmur masjid. Yang dimaksud dengan pemakmur masjid itu adalah orang-orang yang memang
setiap sholat 5 waktu, sebisanya dia memang hadir di masjid dan dia tunaikan, dirikan sholat 5 waktu itu di masjid. Kalau sudah di masjid itu makna sholatnya adalah sholat berjamaah bersama imam. Kita semua tahu bahwa sholat berjamaah ini punya keistimewaan tersendiri dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Sholatul jama'ati afdal min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Satu kali kita sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Itu satu kali sholat. Kita dalam sehari semalam 5 kali sholat. Berarti pahala kebaikan yang bisa kita raih kalau kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu ada 135 pahala kebaikan. Dibandingkan kalau kita lakukan sendiri-sendiri hanya dapat 1 setiap sholat, sehari semalam hanya dapat 5 pahala kebaikan. Pastilah para pedagang seperti bapak-bapak, saudara-saudaraku dan ibu-ibu sekalian yang hadir sholat zuhur ini lebih memilih keuntungan yang lebih besar daripada hanya sekedar mendapatkan kembali modal atau bahkan untung yang sedikit. Pasti kita memilih yang untung lebih banyak. Di mana untung yang lebih banyak itu kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan sholat 5 waktu ini adalah kita dirikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah dan tempatnya adalah di masjid. Kemudian yang ketiga, wa ataz zakah. Orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang sadar bahwa di sebahagian hartanya itu ada kewajiban yang dia harus tunaikan, dan kewajiban itu bisa berupa zakat, bisa juga berupa memikirkan operasional masjid, memikirkan beban-beban masjid, memikirkan juga beban-beban anak yatim, memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang mesti ditanggung oleh masjid. Dari mana sumber kebutuhan itu? Dari mana sumber harta untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di masjid itu? Tidak ada jelas tuh sumbernya, kecuali kita semua yang menjadi pemakmur-pemakmur masjid ini sadar bahwa sebagian harta kita itu memanglah kita harus titipkan untuk kepentingan masjid. Kemudian yang terakhir, walam yakhsha illallah. Orang yang senantiasa istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah di bumi ini tiada lain hanyalah orang yang tidak punya rasa takut dalam hidupnya, kecuali hanya rasa takut itu kepada Allah semata. Dia hanya takut kepada Allah dan dia tidak takut kepada selain Allah. Kalau itu kita sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang senantiasa hatinya lekat dengan masjid. Dan kalau hati kita lekat dengan masjid, mudah-mudahan kita tergolong satu di antara 7 golongan yang nanti di akhirat kelak mendapatkan naungan dan perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya lekat senantiasa dengan masjid-masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.